Halo para orang tua hebat, siap-siap ya, karena kita akan memulai sebuah petualangan yang seru banget. Yup, mempersiapkan makanan pertama buat si kecil. Ini bukan cuma soal nyuapin makanan loh, tapi ini soal kita membuka gerbang dunia rasa, tekstur, dan kebiasaan sehat buat mereka seumur hidup. Yuk, kita mulai perjalanan lezat ini bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal pegang dulu aturan emas MPASI. Terus, kita jalan-jalan keliling dunia buat intip menu bayi di negara lain. Dari situ, kita bawa pulang oleh-oleh berupa tips praktis. Nggak lupa, kita bedah juga mitos dan fakta penting. Dan terakhir, kapan sih kita harus ngobrol sama ahlinya? Udah siap? Eits, sebelum kita lanjut, coba deh ingat-ingat sebentar. Makanan padat pertama kita dulu apa ya? Mungkin bubur sumsum buatan nenek? Atau pisang kerok bikinan ibu? Nah, momen itu kan jadi kenangan hangat ya. Sekarang giliran kita nih yang menciptakan kenangan indah itu buat si kecil. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja ini kompas kita. Sebelum kita berkelana, nyobain berbagai resep, kita butuh banget pegangan yang kuat biar nggak salah arah. Dan kompas terbaik kita, tentu saja, panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia, alias WHO. Poin paling penting pertama adalah kita harus paham dulu apa itu MPASI. Makanan, pendamping, ASI. Nah, kata kuncinya itu pendamping. Jadi tujuannya bukan untuk menggantikan posisi ASI yang super itu, tapi untuk melengkapi nutrisi yang makin dibutuhkan bayi seiring pertumbuhannya. ASInya tetap lanjut ya. Nah, ini dia intinya. Aturan emas dari WHO itu sebenarnya simpel banget, cuma ada 4. 1. Mulai di waktu yang pas, yaitu pas usia 6 bulan. 2. ASI tetap lanjut sampai 2 tahun atau lebih. 3. Pastikan makanannya bergizi dan bersih. Dan 4. Nah ini yang sering kelewat, berikan secara responsif. Maksudnya, sabar, perhatikan kode lapar dan kenyang dari si kecil, dan yang paling penting, jangan pernah memaksa. Kenapa sih harus banget pas 6 bulan? Begini, secara ilmiah, di usia inilah cadangan zat besi bawaan lahir dari si bayi itu mulai menipis. Kebutuhan energinya juga makin tinggi. ASI itu tetap minuman terbaik, tapi sudah nggak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendirian. Makanya, usia 6 bulan itu adalah momen yang paling pas buat ngenalin makanan lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kompasnya udah di tangan, saatnya kita jalan-jalan. Pernah kepikiran gak sih, bayi di Jepang, di Italia, atau bahkan di Kenya itu makanan pertamanya apa ya? Yuk kita intip bareng-bareng karena inspirasinya, banyak banget. Pemberhentian pertama kita, benua kita sendiri, Asia. Cuma dari sini aja, kita udah bisa lihat betapa kaya dan beragamnya tradisi makan bayi. Coba lihat. Kayak rasa banget kan? Di Jepang ada Okayu, bubur nasi super lembut yang sering dicampur ikan dan sayur. Geser dikit ke India, bayi di sana udah kenalan sama khichdi. Ini campuran nasi dan kacang lentil yang kaya protein, plus ada sentuhan rempah kayak kunyit. Kalau di tetangga kita Filipina, ada lugao, bubur ayam gurih wangi jahe. Wah, menarik banget. Lanjut, kita terbang menyeberang ke benua Eropa dan Afrika. Di sini, kita bakal nemuin pendekatan yang beda lagi, dengan bahan-bahan yang mungkin di luar dugaan kita. Di Perancis, bayi itu dari kecil udah dikenalin sama rasa yang kompleks loh, kayak sup daun bawang, bahkan dikasih keju lunak. Kalau di Italia, ya tentu saja, pasta. Di sisi lain dunia, di Kenya, bayi-bayi di sana menikmati nguaci, atau ubi jalar manis yang dilumatkan kaya banget vitamin A. Ini bukti nyata kalau makanan lokal itu sangat membentuk menu pertama si kecil. Dan perhentian terakhir kita, benua Amerika. Dari ujung utara sampai selatan, benua ini juga punya tradisi MPASI yang unik dan penuh warna. Nah, kalau di sini, rasanya lebih berani lagi. Di Meksiko, orang tua di sana nggak ragu loh ngasih sedikit percikan bubuk cabai dan perasan jeruk nipis buat ngenalin rasa. Terus di Jamaika, surga buah tropis, menu utamanya ya mangga dan pepaya. Tapi tunggu dulu, di slide ini disebut madu. Nah, ada catatan super penting nih ayah bunda. Semua ahli kesehatan sepakat, madu itu sangat tidak direkomendasikan untuk bayi di bawah 1 tahun karena ada resiko botulisme. Jadi buahnya boleh banget, tapi madunya kita simpan dulu ya sampai si kecil ulang tahun pertama. Ternyata ini bukan cuma soal apa yang dimakan, tapi juga bagaimana cara memberikannya. Di Prancis misalnya, jadwal makan itu sakral dan terstruktur. Beda lagi di Skandinavia, bayi didorong untuk makan sendiri dari kecil. Sementara di Amerika Latin, waktu makan itu jadi momen penuh kehangatan, seringnya sambil dipangku. Tiap budaya punya caranya sendiri untuk menanamkan cinta pada makanan.
Nah, setelah puas jalan-jalan keliling dunia, saatnya kita bawa pulang oleh-oleh. Bukan gantungan kunci ya, tapi ide-ide praktis yang bisa langsung kita coba di dapur kita masing-masing untuk bikin menu MPASI si kecil jadi makin kaya rasa dan gizi. Ini dia beberapa ide yang bisa kita curi. Dari Mediterania, kita bisa pakai lemak baik kayak minyak zaitun. Dari India, kita belajar buat berani pakai rempah aromatik, bukan garam atau gula ya. Dari Prancis, kita contek kebiasaan pakai sayuran musiman yang segar. Jangan takut juga buat ngenalin yogurt atau keju. Dan yang pasti, selalu naikkan tekstur makanan sesuai usia si kecil. Di setiap perjalanan, pasti ada aja rambu-rambu atau bahkan jalan yang buntu. Nah, di dunia MPASI, banyak banget mitos yang bisa bikin kita bingung. Di bagian ini, kita akan luruskan beberapa kesalahpahaman umum biar perjalanan kita makin mantap dan aman. Ini dia salah satu kegalauan terbesar para ibu di seluruh dunia, yang bahkan terekam dalam sebuah studi di Nigeria. Banyak yang khawatir ASI-nya nggak cukup, jadi pengen cepat-cepat ngasih makanan padat. Perasaan ini manusiawi banget, tapi coba kita lihat faktanya. Jadi, catat baik-baik ya. Mitosnya, bayi rewel terus-terusan itu pasti karena lapar dan butuh MPASI. Faktanya, tangisan itu bahasa bayi. Artinya bisa macam-macam. Bisa jadi dia ngantuk, nggak nyaman, atau lagi masuk fase growth spurt, alias loncakan pertumbuhan yang bikin dia lebih sering haus. Solusinya, bukan MPASI dini, tapi susui lebih sering. Ingat kompas kita tadi, WHO bilang tepat di usia 6 bulan. Kalau lagi bertualang, wajar kan kalau sesekali kita butuh nanya arah sama pemandu yang lebih ahli? Sama juga kayak perjalanan MPASI. Kita harus tahu tanda-tanda kapan sebaiknya kita ngobrol sama dokter atau tenaga kesehatan. Ini penting banget. Jangan pernah ragu untuk cari bantuan profesional kalau Anda melihat tanda-tanda ini. Muncul reaksi alergi kayak ruam atau bengkak, berat badannya nggak naik-naik atau malah turun, dia nolak semua makanan terus-terusan, atau kalau ada masalah pencernaan parah. Ingat ya, bertanya pada ahlinya itu adalah tanda kita peduli, bukan tanda kita gagal. Nah, kita sudah sampai di akhir peta perjalanan kita. Yang perlu diingat, memberi makan si kecil itu bukanlah ujian yang ada nilai benar atau salahnya. Ini adalah sebuah petualangan, sebuah tarian indah antara Anda dan bayi Anda untuk menemukan rasa baru, membangun kebiasaan baik, dan yang paling utama, menikmati setiap momen kebersamaan. Jadi, petualangan rasa lezat seperti apa yang akan Anda dan si kecil mulai bersama? Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa simpan informasinya, dan yang lebih penting, bagikan ke keluarga, teman, atau siapapun yang lagi memulai perjalanan seru MPASI ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.